Hai, selamat hari Minggu semuanya. Hai teman-teman, hari ini kita mau beribadah ya teman-teman. Kega Warrior, let's go! Jesus, Amin. Yes, yes, yes. Iblis, no. Wah, anak Tuhan, ceria, sehat, kuat. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mau beribadah. Berkati kami ya Tuhan, biar kami duduk yang sopan, taat, dan dengar-dengaran, dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yes, yes, yes. Halo teman-teman. Halo adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk Bermain games. hari ini kita mau main apa nih Mama? Nah, Gabriel dan adik-adik di rumah, Kak Ihong mau ajak bermain seperti ini. Nanti Kak Ihong mau bercerita. Nah, di dalam cerita tersebut ada binatang-binatang. Nah, tugas Gabriel dan adik-adik di rumah adalah memperagakan gerakan dari binatang-binatang tersebut. Contohnya, kalau Kak Ihong sebut tentang ikan bagaimana biasanya? Berenang. Berenang. Jadi adik-adik bisa bergerak seperti ini ya. Tapi Nah, susah sesekali melompat loh. betul melompat. Toeng. Ya, berenang lagi. Oke, gampang ya? Iya. Nah, ada juga binatang burung. Burung biasanya suka terbang. Ya, kalau terbangnya lambat seperti ini. Nanti kalau misalnya terbangnya cepat, ya dipercepat ya gerakannya ya. Nah, ada juga binatang gajah. Gajah punya hidungnya panjang. Namanya Belalang. belalang. Nah, gimana gerakannya Gabriel? Seperti ini. Oke. Ya, nah itu ya seperti gerakan Gabriel itu ya. Nah, terus nanti ada juga binatang kelinci. Kelinci suka Melompat. iya, toeng. Nah, ya betul. Nanti ada 4 binatang tersebut ya. Nah, kita ulangi dulu ya supaya nanti bisa mengikuti gerakannya. Misalnya, tadi kalau misalnya gerakan gajah bagaimana? Iya. Oke, digoyang-goyang belalainya ya adik-adik. Lalu kalau misalnya ikan bagaimana? Berenang dan sesekali dia akan lompat dan berenang lagi. Oke. Nah, ada juga tadi binatang burung. Ya, burung terbang. Oh, cepat. Ya, kalau cepat seperti ini ya. Lalu ada juga kelinci. Toeng. Oke, bisa ya adik-adik, ada 4 gerakan ya. 4 binatang dengan 4 gerakan. Pasti bisa ya. Oke. Nah, sekarang saatnya untuk adik-adik penuh perhatian dan dengarkan cerita ini baik-baik supaya nggak salah gerakan. Oke? Nah, Kayaknya akan mulai bercerita. Pada suatu hari ada seorang pemburu. Pemburu biasanya membawa senjata. Dia masuk ke dalam sebuah hutan dan dia berusaha untuk mencari binatang. Binatang apa ya yang bisa diburu hari ini? Kata si pemburu. Dia berjalan.
mencari binatang apa ya? Apa ya? Dah. Dia melihat seekor kelinci. Oh, berarti kelinci melompat. Toing, 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 Berusaha toing, untuk toing, menembak kelinci tersebut. toing, toing. Duh, gak berhasil justru. Kelinci tersebut menyadari dan melompat lari menjauhinya. Semakin jauh. Aduh, semakin cepat dia melompat. Kacau. Dan akhirnya kelinci tersebut pun berhasil masuk ke dalam sebuah liang. Yah, gak berhasil deh pemburu ini. Dia berpikir lagi, binatang apa ya yang bisa diburu hari ini? Kelinci tidak berhasil. Coba lagi deh. Dia masuk lagi ke dalam hutan dan mencari-cari lagi. Apa ya? Kali ini dia menemukan sekelompok burung yang sedang terbang tidak terlalu tinggi. Berarti seperti Ya, terbang. kok tidak tahu tinggi, tidak cepat. Ya. Jadi pemburu ini berpikir, aku pasti bisa berhasil menembak salah satu dari burung-burung tersebut. Dan dia coba menembak. Tembakannya gagal. Burung tersebut menyadari dan mereka terbang semakin cepat dan semakin tinggi. Dia berusaha lagi menembak. Dan burung-burung itu semakin terbang cepat tadi. Semakin tinggi, semakin menjauh. Semakin menjauh lagi, semakin cepat, semakin tinggi. Ya, burung-burung tersebut tidak berhasil ditembak satupun karena sudah semakin tinggi ke angkasa, ya. Nah, pemburu tersebut berpikir lagi, binatang apa lagi ya? Aku akan mencarinya lagi. Masuk ke dalam hutan. Semakin lagi dia memasuki hutan, dia mencari. Binatang yang besar badannya. Ada apa itu? Gajah! Ya, ada gajah. Adik, Ini- ini menang. Kali ini aku pasti bisa menembak gajah karena badannya besar. Dia berusaha menembak. Gajah tersebut menyadari. Tidak berhasil lagi. Coba lagi. Tidak berhasil. Aduh, gimana ini? Coba lagi. Ya. Senapannya justru diambil gajah, adik-adik. Wah, gimana ini? Pemburu tersebut dengan lemas berjalan. Ya, tidak bisa berburu lagi deh. Akhirnya pemburu tersebut menemukan sebuah sungai, adik-adik. Dan di sungai tersebut ada sekumpulan ikan yang berenang. Bagaimana gerakannya ikan berenang? Ya, ikan-ikan sedang berenang. Dan dia mulai berpikir, aku gak punya senapan, tapi aku pasti bisa menangkap ikan-ikan tersebut. Kan ikannya sangat banyak dan begitu dekat denganku. Pemburu tersebut mulai masuk ke dalam sungai. Ciplak, cipluk, ciplak, cipluk. Dan dia mulai berusaha untuk menangkap ikan. Ya, ikannya lompat. Coba lagi. Ya, ikannya lompat lagi. Dan coba lagi. Wah, ikan tersebut lompat-lompat dan terus berenang. Aku akan terus mencoba. Wah, ikan-ikannya pintar sekali ini berenang. Dan ikan-ikannya pun berenang semakin menjauh dari pemburu tersebut. Ya, pemburu tersebut pun akhirnya menyerah adik-adik. Dan pemburu tersebut pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Yeay, kita berhasil teman-teman. Iya, adik-adik semua hebat. Wah, pada semangat ya semuanya bermain peran ya. Nah, gimana adik-adik di rumah? Adik-adik bersuka cita hari ini? Bersukacita. Ya, karena hari ini kita mau belajar apa ya, Gabriel? Iya, karena hari ini kita mau belajar bersukacita. Kunci kita
semangat sekali semuanya. Semuanya bersukacita. Nah, sekarang kita mau yel-yel lagi dulu yuk. Ayo semuanya bangkit berdiri. Anak Tuhan ceria, sehat, kuat. Hahaha. Ya. Oh, hahaha-nya. Begitu sih Kak Obe, kenapa? Kak Obe sedih. Iya, kenapa sedih? Oh, Kak Obe lagi nungguin papi pulang ya? Iya, papinya Kak Obe kerja di luar kota, teman-teman. Nah, tapi ada kabar loh. Minggu depan papi pulang. Yeay, seneng ya. Nah, kalau gitu Kak Obe mau nggak menunggu papi dengan sukacita? Wah, mau. Kak Obe mau. Ya, adik-adik. Terkadang kita bisa juga merasa sedih. Ada situasi dan kondisi membuat hati kita sedih, tidak enak. Tapi sedihnya jangan lama-lama. Karena Tuhan bilang kita harus bersukacita senantiasa. Ya. Nah, sambil menunggu papi, kita mau memuji Tuhan. Kak Obe mau memuji Tuhan? Oke, kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau menyanyikan dalam suka duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yuk semuanya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah bermain bersama. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami untuk bisa duduk tenang, dengar-dengaran, supaya firman yang disampaikan oleh Kakak dapat tertanam di tanah hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik semuanya tetap di tempat duduknya ya. Kita mau buka telinga, kita mau dengar-dengaran. Ada cerita firman Tuhan yang satu ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh
membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik tadi barusan belajar tentang siapa? Tentang Yusuf ya. Nah, adik-adik pernah nggak kayak Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Wah, saya pasti nggak ada ya. Nah, Yusuf itu anak dari Bapak Yakub pernah dimasukkan ke dalam sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena mereka iri hati. Yusuf dijual kepada orang Midian lalu dibawa kepada Potifar di Mesir. Nah, misalnya ada anak kecil dijual ke orang asing, orang yang mereka nggak kenal, kira-kira mereka takut gak ya? Nah, pasti mereka takut dan menangis, bukan? Nah, Yusuf, dia tidak takut, tidak marah kepada saudara-saudaranya, dan tidak menangis. Meskipun harus terpisah dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, Yusuf tidak sedih. Dia sabar dan mau menghadapi tantangan.
Nah, adik-adik mau nggak seperti Bapak Yusuf yang tetap sabar dan bersukacita meskipun menghadapi tantangan? Kalau ada soal yang susah, aduh kayaknya ini susah banget deh. Aku nggak bisa tulis huruf ini, aku nggak bisa. Aduh, aku nggak bisa baca huruf ini, aku nggak bisa baca kata ini. Belum bisa baca nih, susah banget kalau baca ya. Atau hitung-hitungan susah banget. Nah, adik-adik mau nggak sabar? Kalau ada tantangan, adik-adik sabar. Adik-adik dengerin ibu guru, bapak guru. Adik-adik juga dengerin papa mama yang bantuin adik-adik. Lalu kerjakan dengan sabar. Nah, adik-adik bisa mengucap syukur setiap hari karena selalu berada di dekat mama, papa, opa, oma, kakak, atau saudara-saudara yang lain. Adik-adik juga selalu aman karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga adik-adik dimanapun berada. Adik-adik tidak perlu sedih, murung, menangis, mengomel, dan marah ketika ada kesulitan dan tantangan. Mari kita bagikan sukacita pada yang lain juga ya. Contohnya, kalau ada anggota keluarga yang sedih, kalau ada dede atau kakak atau mama sedih, nah adik-adik bisa beri hiburan. Ayo, jangan sedih ya. Kita main aja yuk bareng. Atau gimana gitu. Aku bantuin, kamu sedih kenapa? Nah, oke? Terima kasih Kak Ana untuk firman Tuhannya. Nah, sekarang adik-adik kita mau siapkan hati, kita mau masuk ke dalam doa. Nah, sebelumnya kita mau menyanyikan bersama penyembahan. Terima kasih untuk cerita indah. Terima kasih untuk cerita indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhanku. Papa, Mama, dan para pendamping, boleh anak-anaknya dibantu untuk berdoa. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata. Papa, Mama, para pendamping boleh menumpang tangan di atas kepala anak-anak. Kita mau mendoakan anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar dari pribadi Bapak Yusuf. Kami mau terus bersuka cita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pimpin kami supaya bisa menjadi pribadi yang selalu bersuka cita, senantiasa bersyukur di dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, beri kami hati yang lemah lembut. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Teman, ayat hafalan hari ini Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Halo teman-teman, hari ini Abang mau kesaksian tentang sukacita. Abraham senang dibeli skuter sama tantenya Abraham. Walaupun Abraham takut jatuh naik skuter, tapi Abang tetap belajar naik skuter biar Abraham cepat bisa naik skuter. Sukacita Abraham. Sekianlah kesaksian Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah firman-Mu bisa merema di hati kami. Tuhan berkati Papa, Mama, adik-adik, Mbak Suster, dan kami semua.
Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk isi saat teduh setiap hari. Dan bagi papa mama bisa mendapatkan renungan harian anak di link di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Dadah. Oh Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku.